cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Jariah, NPM 217520002. Saya akan membahas mengenai laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Laporan posisi keuangan terdiri dari kegunaan, keterbatasan, dan juga klasifikasi. Sedangkan pada laporan arus kas terdiri dari tujuan, isi dan format, gambaran penyusunan, dan juga kegunaan. Dan yang terakhir adalah komponen dari informasi tambahan. Yang pertama mengenai catatan atas laporan keuangan, teknik pengungkapan, dan juga pedoman lain. Sebelum kita lanjut, apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi suatu arus kas di masa mendatang. Laporan posisi keuangan memiliki kegunaan diantaranya menghitung tingkat imbal hasil, mengevaluasi struktur modal, menilai resiko dan arus kas masa depan, dan juga menganalisis likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek, solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang, dan juga fleksibilitas keuangan perusahaan. Keterbatasan dimiliki oleh laporan keuangan diantaranya sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan pada biaya historis, kemudian menggunakan penilaian dan estimasi, dan yang terakhir mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan. Klasifikasi yang terdapat pada laporan posisi keuangan yaitu meliputi unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke suatu entitas tersebut. Yang kedua yaitu ada liabilitas, merupakan suatu kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Komponen dari laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari aset, kemudian ada liabilitas dan juga ekuitas. Akan tetapi, di beberapa negara seperti Jerman, perusahaan sering mencantumkan aset lancar terlebih dahulu. Menurut IAS Number 1, mengharuskan perusahaan untuk membedakan aset lancar dan liabilitas dari aset tidak lancar, kecuali dalam situasi terbatas. Klasifikasi dari aset tidak lancar umumnya terdiri dari investasi jangka panjang, properti, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, dan juga aset lainnya. Kemudian untuk klasifikasi aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, meliputi sekuritas atau efek, yang di dalamnya terdapat obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Kemudian yang kedua meliputi aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi. Contohnya seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Dan yang ketiga yaitu ada dana khusus. Di antaranya ada dana pelunasan obligasi, dana pensiun atau dana perluasan pabrik. Dan yang terakhir adanya anak perusahaan atau perusahaan asosiasi non-konsolidasian. Klasifikasi pada investasi pada efek utang dan efek ekuitas yaitu memiliki dua cara penilaian, yaitu ada amortisasi biaya dan juga nilai wajar. Apabila portofolio yang dimiliki untuk penagihan, maka jenisnya tergolong sebagai utang, penilaiannya menggunakan amortisasi biaya, dan klasifikasinya adalah lancar atau tidak lancar. Sedangkan apabila portofolionya diperdagangkan, dia masuk ke dalam jenis utang atau ekuitas dengan penilaian nilai wajar dan juga klasifikasi lancar. Sedangkan untuk portofolio ekuitas yang tidak diperdagangkan, tergolong dalam jenis ekuitas, penilaian menggunakan nilai wajar, klasifikasi keputusan ada pada lancar ataupun tidak lancar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi properti, pabrik, dan peralatan yang termasuk ke dalam aset tetap. Aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, alat kerja atau tools, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau bahan galian. Dengan pengecualian pada tanah, perusahaan menyusutkan, contohnya seperti gedung, atau mendeplesi, contohnya seperti cadangan minyak dan aset-aset tersebut. Selanjutnya, pada klasifikasi aset tak berwujud, tidak memiliki substansi fisik dan bukan instrumen dari keuangan. Meliputi hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Dan yang kedua yaitu mengamortisasi aset tidak berwujud yang umurnya terbatas selama masa manfaatnya. Yang ketiga yaitu secara berkala menilai apakah aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas mengalami penurunan nilai.
Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi format laporan posisi keuangan. Menurut IFRS, tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan pos dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan atau yang disebut juga dengan neraca. Kemudian bentuk akun atau bentuk laporan, hal itu sesuai dengan keputusan entitas. Jadi tidak ada patokan atau standar dalam menyusun laporan posisi keuangan. Itu tadi penjelasan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan arus kas dan isi laporan arus kas. Yang pertama, tujuan laporan arus kas ialah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari sebuah perusahaan selama satu periode. Selanjutnya, isi dari laporan arus kas yang terdapat 3 isi, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, operasi. Operasi ialah arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasi perusahaan tersebut. Yang kedua, investasi. Investasi ialah arus kas masuk dan arus kas keluar yang dari aset tidak lancar. Yang terakhir, pendanaan. Arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Dari pengumpulan kas terdapat 2 arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang pertama, dari arus kas masuk, dari arus masuk kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Jika penerimaan kas atau pendapatan melebihi pengeluaran kas atau beban. Yang kedua, aktivitas investasi, penjualan aset tetap, penjualan utang atau efek ekuitas entitas lain, penagihan pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu penerbitan efek ekuitas, penerbitan utang, obligasi, dan wesel. Selanjutnya, arus keluar kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Jika pengeluaran kas atau beban melebihi penerimaan kas atau pendapatan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu pembelian aset tetap, pembelian utang atau efek ekuitas entitas lain, lalu pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu pembayaran dividen, penebusan utang, perolehan kembali saham biasa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yakni penyusunan laporan arus kas. Dalam penyusunan laporan arus kas terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yakni yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Untuk metode langsung, metode ini menyajikan kelompok utama berupa penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Sedangkan untuk metode tidak langsung, maka dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laporan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas akrual dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian ada arus kas investasi. Arus kas ini menggambarkan perubahan aset jangka panjang yang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dari arus kas di masa mendatang. Dan yang terakhir ada arus kas pendanaan, itu untuk mengetahui informasi perubahan struktur modal entitas. Kemudian, apa kegunaan dari penyusunan laporan arus kas? Terdapat 4 kegunaan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, mengetahui fleksibilitas keuangan. Kedua, likuiditas. Ketiga, profitabilitas. Dan yang terakhir, solvabilitas. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk merespon kejadian tidak terduga yang berdampak pada arus kas perusahaan. Kemudian likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Dan yang ketiga ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir solvabilitas, yakni mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang didanai oleh hutang.